Di samping belajar agama kepada ayahnya sendiri, Raden Djafar Shodiq juga belajar kepada beberapa ulama terkenal. Di antaranya kepada Kiai Telingsing. Nama asli Kiai Telingsing ini adalah Delingsing. Beliau adalah seorang ulama dari negeri Cina yang datang ke Pulau Jawa, bersama Laksamana Jenderal Cheng Hu. Sebagaimana disebutkan dalam sejarah, Jenderal Cheng Hu yang beragama Islam itu datang ke Pulau Jawa, mengadakan tali persahabatan, dan menyebarkan agama Islam melalui perdagangan. Di Jawa, Delingsing cukup dipanggil dengan sebutan Telingsing. Beliau tinggal di sebuah daerah subur yang terletak di antara Sungai Tanggulangin dan Sungai Juana sebelah timur. Di sana beliau bukan hanya mengajarkan agama Islam, melainkan juga mengajarkan kepada para penduduk seni ukir yang indah. Banyak yang datang berguru seni ukir kepada Kiai Telingsing, termasuk Raden Djafar Shodiq itu sendiri. Dengan belajar kepada ulama yang berasal dari Cina itu, Djafar Shodiq mewarisi bagian dari sifat positif masyarakat Cina, yaitu ketekunan dan kedisiplinan dalam mengejar atau mencapai cita-cita. Hal ini berpengaruh besar bagi kehidupan dakwah Raden Djafar Shodiq di masa yang akan datang, yaitu tatkala menghadapi masyarakat yang kebanyakan masih beragama Hindu dan Buddha. Selanjutnya, Raden Djafar Shodiq juga berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya selama beberapa tahun. Di dalam legenda dikisahkan bahwa Raden Djafar Shodiq itu suka mengembara, baik ke tanah Hindustan maupun ke tanah suci Mekah. Sewaktu berada di Mekah, beliau menunaikan ibadah haji. Dan kebetulan di sana ada wabah penyakit yang sukar diatasi. Penguasa negeri Arab mengadakan sayembara, siapa yang berhasil melenyapkan wabah penyakit itu, akan diberi hadiah harta benda yang cukup besar jumlahnya. Sudah banyak orang mencoba tapi tak pernah berhasil. Pada suatu hari, Sunan Kudus atau Djafar Shodiq menghadap penguasa negeri itu, tapi kedatangannya disambut dengan sinis. "Dengan apa Tuan akan melenyapkan wabah penyakit itu?" tanya sang amir. "Dengan doa," jawab Djafar Shodiq singkat. "Kalau hanya doa, kami sudah puluhan kali melakukannya." Di tanah Arab ini, banyak para ulama dan syekh-syekh ternama. Tapi mereka tak pernah berhasil mengusir wabah penyakit ini. Saya mengerti, memang tanah Arab ini gudangnya para ulama. Tapi jangan lupa, ada saja kekurangannya, sehingga doa mereka tidak terkabulkan. Kata Djafar Shodiq. "Sungguh berani Tuan berkata demikian," kata amir itu dengan nada berang. "Apa kekurangan mereka? Anda sendiri yang menyebabkannya," kata Djafar Shodiq dengan tenangnya. "Anda telah menjanjikan hadiah yang menggelapkan mata hati mereka, sehingga doa mereka tidak ikhlas. Mereka berdoa hanya karena mengharap hadiah." Sang amir pun terbungkam atas jawaban itu. Djafar Shodiq lalu dipersilahkan melaksanakan niatnya. Kesempatan itu tak disia-siakan. Secara khusus, Djafar Shodiq berdoa dan membaca beberapa amalan. Dalam tempo singkat, wabah penyakit mengganas di negeri Arab telah menyingkir. Bahkan beberapa orang yang menderita sakit keras, mendadak saja sembuh. Bukan main senangnya hati sang amir. Rasa kagum mulai menjalari hatinya. Hadiah yang dijanjikannya bermaksud diberikannya kepada Djafar Shodiq. Tapi Djafar Shodiq menolaknya, dia hanya minta sebuah batu yang berasal dari Baitul Maqdis. Sang amir mengizinkannya. Batu itu pun dibawa ke tanah Jawa, dipasang di pengimaman masjid yang didirikannya, sekembali dari tanah suci. Djafar Shodiq adalah pengikut jejak Sunan Kalijogo. Dalam berdakwah menggunakan cara halus,
atau Tutwuri Handayani. Adat istiadat rakyat tidak ditentang secara frontal, melainkan diarahkan sedikit demi sedikit menuju ajaran Islami. Rakyat kota Kudus pada waktu itu masih banyak yang beragama Hindu dan Buddha. Para wali mengadakan sidang untuk menentukan siapakah yang pantas berdakwah di kota itu. Pada akhirnya Ja'far Shodiq yang bertugas di daerah itu. Karena masjid yang dibangunnya dinamakan Kudus, maka Raden Ja'far Shodiq pada akhirnya disebut Sunan Kudus. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga sahabat semua senantiasa diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin.